Semua yang ada di bumi ini harus tunduk pada kehendak Allah. Karena kehendak Allah itulah yang paling penting. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudaraku, tentu kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Markus menunjukkan wibawa Tuhan Yesus atas lembaga yang paling suci di Yerusalem, yaitu bait suci. Bagaimana Yesus menutupnya, mengusir mereka yang membeli dan menjual binatang korban, membalik meja penukar uang. Markus juga menunjukkan, saudara, bagaimana wibawa Tuhan Yesus dengan cara yang dahsyat sebelum dia pergi ke Golgota. Tapi peristiwa ini telah menjadi tanda atau ciri daripada seluruh pelayanan publiknya. Coba saudara bayangkan, ada orang yang memporak-porandakan bait suci dengan semangat yang kudus. Tentu saja para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, saudaraku, bertanya, dengan wibawa atau otoritas manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan otoritas itu kepadamu? Nah, kita perlu mengerti di sini. Coba saudara bayangkan, ya, Yesus datang ke bait suci. Bait suci merupakan tempat yang paling berwibawa, tempat yang paling kudus, yang merupakan hal paling penting bagi semua orang Israel. Tiba-tiba Yesus datang ke bait suci, kemudian dia jungkir balikan mejanya, dia buat banyak hal di situ. Sekarang, para penyelenggara bait suci itu datang kepada Yesus dan menanyakan, dengan kuasa apa? Sebenarnya terjemahan yang tepat, dengan otoritas apa? Atau siapa yang memberikan kepadamu otoritas ini? Ya, terjemahan yang paling tepat adalah, dengan wibawa dari mana engkau melakukan hal ini? Mereka belum bisa melihat bahwa sebenarnya yang datang ini adalah Mesias, Raja di atas segala raja. Dia sebenarnya yang paling berhak untuk melakukan inspeksi, bahkan membereskan semua masalah dalam bait suci. Artinya, wibawa Yesus lebih tinggi daripada bait suci. Wibawa Yesus lebih tinggi dari semuanya. Dia bukan cuma punya wibawanya, dia punya kuasanya. Wibawa dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari kata exousia. Kita menerima itu karena kita menjadi anak-anak Allah, mendapat kuasa itu karena kita percaya kepada Tuhan. Exousia itu wibawa atau otoritas. Tapi kalau kuasa itu adalah power atau kuasa yang harus dijalankan. Nah, kita harus mengerti perbedaannya. Wibawa itu adalah legalitas untuk orang dapat menjalankan kuasanya. Jadi saudara tidak mungkin menjalankan kuasa kalau tidak punya otoritas atau wibawa yang menaunginya. Dan terjemahan Indonesia menggunakan kata kuasa. Terjemahan yang tepat adalah otoritas. Jadi mereka mau tahu siapa yang memberi dia otoritas. Oh, sebenarnya dia adalah yang memegang otoritas atas seluruh bumi ini. Bahkan dia adalah penguasa.
yang harus disembah. Amin. Yesus adalah penguasa yang harus disembah, saudara. Saudaraku, biasanya kalau orang kebiasaan Tuhan Yesus, saudara, kadang-kadang orang bertanya kepada Yesus, dia seringkali menjawab pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan. Hal yang sama pasti telah terjadi dalam percakapan yang penuh jebakan antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, ahli Taurat, dan juga para tua-tua. Ini pertanyaannya, baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Kita perlu mengetahui Yohanes adalah utusan Tuhan yang benar. Yohanes adalah utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dia adalah pelaksana kehendak Allah di bumi ini. Yesus secara perlahan memberitahukan, sebagai manusia dia memang punya otoritas di bumi ini. Dia mengatakan sebenarnya otoritasnya dia peroleh dari yang memberi otoritas pada Yohanes. Siapa Yohanes itu? Yohanes adalah utusan Tuhan, resmi utusan Tuhan. Dia adalah nabi Tuhan. Jadi masih ingat percakapan Yohanes dengan Yesus waktu Yohanes menolak Yesus untuk dibaptis. Di dalam Injil Matius ditulis, dikatakan seperti ini. Kita harus mengerjakan ini, kata Yesus kepada Yohanes. Mari kita lakukan untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi Yohanes dan Yesus itu tunduk pada otoritas kehendak Allah. Kehendak Allah yang merupakan otoritas dalam kehidupan mereka. Jadi inilah yang Yesus katakan, bahwa dia sebenarnya tunduk pada kehendak Allah. Bayangkan, di bumi ini, semua yang ada di bumi ini harus tunduk pada kehendak Allah. Karena kehendak Allah itulah yang paling penting. Nah, di sini kita menemukan bahwa Yesus menyatakan bahwa otoritasnya adalah dari Allah, dari Bapa. Itulah sebabnya dia melakukan semuanya itu. Yesus adalah Allah, dia adalah Mesias. Dia berhak untuk melakukan apa yang dia kerjakan pada bait suci itu. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita memiliki otoritas. Dan bukan hanya otoritas, tapi kita juga memiliki kuasa. Karena kita telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.